Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa mendapatkan keberkahan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saat ini bisa memanfaatkan sisa usia kita ini pada aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya kita belajar sosiologi. Harapannya jangan kalian sampai jenuh, sampai bosan untuk mendapatkan sosiologi, karena sosiologi merupakan ilmu yang tentunya tidak lepas dari aktivitas keseharian kita, apalagi kita tidak lepas dari keberadaan orang lain. Oke, hari ini kita masih tetap belajar pada KD, memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Tapi hari ini kita indikatornya berbeda. Kita masuk indikator baru, yaitu memahami penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat itu. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, itu ada tiga, yaitu ada penemuan baru, yang kedua ada dinamika penduduk, yang ketiga ada konflik sosial. Ini tiga-tiganya adalah berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang dari luar masyarakat, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ada peperangan dan bencana alam. Lebih jelasnya, ini faktor internal yang pertama, yaitu penemuan baru. Penemuan baru itu ada yang masuk kategori discovery, ada yang masuk kategori invention. Itu ya penemuan baru. Penemuan baru ini bisa berupa alat, gagasan, atau rangkaian ciptaan beberapa individu. Ingat ya, berupa bisa alat, jadi alat itu berupa kebendaan, bisa gagasan, itu menyangkut ide, bisa rangkaian ciptakan yang diciptakan oleh individu. Kemudian penemuan itu ada discovery dan ada invention. Discovery itu adalah penemuan yang benar-benar masih baru, masih orisinil ya. Bisa dikatakan ini penemuan awal, ya, penemuan awal, bukan penemuan sebagai penemuan pengembangan. Jadi biasanya ini penemuan awal, belum jadi penemuan pengembangan, malah orisinil sebagai sebuah penemuan baru. Sedangkan invention itu adalah penemuan sebagai pengembangan penemuan sebelumnya, atau penemuan ini telah diterima dan diakui oleh masyarakat. Ini yang dikatakan sebagai invention. Lanjut, faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat itu sendiri yang kedua, yaitu dinamika penduduk. Apa yang dinamakan dinamika penduduk? Dinamika penduduk ini berkaitan dengan pertambahan atau penurunan jumlah penduduk. Dinamika penduduk itu bisa dipengaruhi oleh fertilitas. Fertilitas ini merupakan kelahiran. Yang kedua adalah mortalitas. Mortalitas itu menyangkut kematian. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi ini terkait dengan perpindahan, sehingga jumlah penduduk itu berpengaruh pada perubahan sosial. Dengan komposisi jumlah penduduk ini sangat berpengaruh pada perubahan sosial. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan komposisi itu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Ambil contoh kelahiran, semakin tinggi kelahiran, misalkan, itu bisa berpengaruh pada perubahan jumlah kepadatan penduduk. Berarti ini berpengaruh juga sektor
penyediaan makan, penyediaan tempat tinggal, penyediaan sarana prasarana dan sebagainya sangat berpengaruh sekali, terutama juga masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mortalitas juga demikian, tingginya angka kematian itu juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat ya, terutama ada suatu bentuk pandemi, bentuk virus, ada gejala kematian yang massal dan sebagainya, itu juga berpengaruh. Apalagi migrasi perpindahan ini sangat berpengaruh sekali, terutama untuk daerah yang didatangi maupun daerah yang ditinggalkan. Misalkan daerah transmigrasi itu kan ya, daerah transmigrasi itu bukan daerah yang baru bagi masyarakat pendatang. Biasanya di situ kan juga berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena ada pendatangnya. Begitu juga masyarakat yang meninggalkan daerah asalnya, daerah yang padat penduduk, itu juga berpengaruh, sehingga daerah yang awalnya padat penduduk juga tidak begitu bisa terkurangi atau tidak begitu padat dengan adanya migrasi, misalkan transmigrasi itu sendiri. Yang selanjutnya, faktor internal yang ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial itu jelas mengakibatkan perubahan sosial. Konflik sosial itu sering terjadi pada masyarakat yang memiliki kemajemukan ya, yang bersifatnya heterogen. Konflik ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa perbedaan kepentingan, sudah kita pelajari kelas 11 dulu ya. Ada perbedaan pola pikir, perbedaan individu, ada juga tentang perbedaan pandangan politik. Nah, dari konflik yang terjadi ketika disebabkan oleh beberapa hal ini, itu memiliki dampak. Dampaknya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Dan secara langsung maupun tidak langsung ini sangat berpengaruh pada yang namanya perubahan sosial. Sebagai contoh, ada konflik antar suku ya, pasti menyebabkan perubahan sosial pada aspek kehidupan masyarakat, tentang pola hubungannya, tentang kondisi interaksinya dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali ya. Bisa juga rusak karena dengan adanya konflik antar suku tersebut juga bisa merusak struktur masyarakatan. Dilihat dari segi fisik, bisa jatuhnya korban jiwa, terluka. Secara lembaga sosial pun dalam kehidupan masyarakat juga tentunya tidak bisa berjalan secara optimal. Lanjut. Nah, kita memasuki perubahan yang sifatnya eksternal atau faktor yang sifatnya eksternal, faktor dari luar. Yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat dua gambar orang Korea ya. Aktivitas-aktivitas ini yang dilakukan oleh orang-orang Korea ini, atau Korean pop, K-pop ya, Korean drama dan sebagainya, itu sangat masif mempengaruhi generasi muda di Indonesia. Nah, ini merupakan bagian dari pengaruh brand masyarakat lain ya, terutama masyarakat Korea yang kita mengamati gambar ini. Pertemuan dalam proses ini bisa prosesnya bersifat disosiatif. Itu berarti melalui apa? Melalui pertentangan, melalui paksaan ya, maupun asosiatif. Nah, ketika lihat saat ini melalui media ini sebenarnya dilihat secara langsung memang ini sifatnya asosiatif karena memang di sana ada suatu bentuk kerjasama. Kita memang ingin mencari suatu bentuk hiburan. Korea sendiri ingin memasarkan produk dunia hiburannya itu sampai belahan dunia manapun secara masif, sehingga mereka dari dunia entertain sendiri atau dunia hiburan sendiri mendapatkan pendapatan yang cukup luar biasa. Sebenarnya ini secara asosiatif, kerjasama. Tapi di balik ini juga ada pengaruh yang sifatnya disosiatif, yang sifatnya pertentangan. Secara tidak langsung juga pengaruh budaya masyarakat lain itu bisa dilakukan secara disosiatif, misalkan melalui penyebaran. Misalnya kita bisa melihat ya, waktu penjajahan dulu datang ke Indonesia itu ada 3G, meskipun saat ini 4G ya, tapi 3G bukan maksudnya itu, ada call, gospel, glory. Awalnya penjajah itu datang ke Indonesia itu kan membawa tiga hal itu, menyebarkan agama, mencari kekayaan ya, mencari kejayaan. Nah, kita bisa melihat ya, dari situ
bisa melihat kan, berarti perubahan secara disosiatif ini biasanya perubahan dari pengaruh budaya masyarakat lain biasanya melalui paksaan. Nah, ini terbentuk melalui asimilasi maupun akulturasi. Ya. Selanjutnya yaitu melalui yang faktor eksternal, ya, melalui peperangan. Jadi peperangan itu merupakan suatu biasanya muncul bisa antar kelompok, biasanya yang melibatkan antar negara. Itu langsung bisa kita lihat dampaknya itu mengakibatkan perubahan sosial. Salah satu penyebabnya adalah ini, bisa kita lihat. Pihak yang menang itu akan lebih leluasa untuk mendominasi atau menguasai pihak yang kalah. Ya. Sehingga lawannya berarti pihak yang kalah itu biasanya akan mengikuti dan menurut dari pihak atau kelompok yang menang, sehingga seringnya ini terdominasi, ya, tertekan. Waktu kita penjajahan kan seperti itu, waktu Perang Dunia II Indonesia waktu mengalami penjajahan itu seperti itu. Kita melakukan tanam paksa, Romusa, Rodi dan sebagainya, itu kan kita pada posisi yang kalah, sehingga kita di sana mengalami yang namanya perubahan. Yang awalnya kita menjadi individu yang bebas, yang merdeka, tapi ketika dilakukan penjajahan kita menjadi individu yang di bawah naungan penjajah, ya. Kita diterkekang oleh tanam paksa. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ini, faktor eksternalnya adalah bencana alam, ya. Bencana alam itu banyak sekali, bisa mungkin tanah longsor yang bisa kita lihat seperti ini, bisa banjir, ya, bisa angin topan. Kenapa kok bencana alam sendiri itu dikatakan sebagai faktor eksternal padahal itu terjadi di dalam masyarakat? Nah, di sini sudah jelas yang namanya bencana alam itu di luar prediksi masyarakat sendiri. Kan berbeda dengan penemuan baru dan sebagainya tadi. Ini di luar prediksi masyarakat sendiri, ya. Selain itu, biasanya bencana alam ini sangat berpengaruh pada lingkungan fisik. Kemudian, bencana alam itu tentunya sangat berpengaruh pada sistem sosial. Sistem sosial ini biasanya menyangkut pola perilaku, nilai, dan akhirnya berpengaruh seperti ini. Akhirnya menimbulkan pola perilaku masyarakat ke kamp pengungsian, ya. Di sana ada kelompok-kelompok tertentu yang harus, ya, tentunya sangat berbeda dengan aktivitas kesehariannya. Harta benda lenyap mungkin gara-gara bencana itu. Dan ketika sistem sosial berubah, biasanya dibarengi juga struktur sosialnya berubah. Struktur lembaga sosialnya juga berubah di sana. Normanya juga berubah, ya. Karena ada tanah longsor semakin banyak seperti ini, mungkin banyak himbauan dari masyarakat, dari pemerintah, jangan menebang pohon sembarangan. Stop illegal logging. Tanamilah dengan tanaman-tanaman keras di daerah lereng gunung. Nah, inilah gambaran dari yang namanya perubahan sosial. Mungkin dari situ ya, sampai di sini terkait dengan materi kita tentang faktor perubahan sosial, ya, baik faktor internal maupun eksternal. Mungkin nanti bisa ketika ada tanya jawab kita sampaikan di setelah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.